Selamat pagi jemaat sekalian yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama berbagian dalam ibadah kebaktian umum GKI Agape secara online. Jemaat sekalian, kalau jemaat sekalian cukup memperhatikan bahwa minggu lalu dan minggu ini itu ada sedikit perbedaan dalam tata cara rekaman ibadah kita. Kenapa? Karena kami semua melakukan rekaman ini di rumah kami masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya paparan COVID di Jakarta khususnya, sehingga majelis dan juga pengurus memutuskan untuk meniadakan rekaman ibadah secara langsung di gereja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap mempunyai harapan yang indah di hadapan Tuhan, ya. Dan kita tidak pernah putus-putus berharap dan terus setia memelihara iman kita kepada Tuhan. Baik jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal 7 ayat ke-14 sampai ke-15 yang berbunyi demikian. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Kita bersama-sama menanggapi nas ibadah kita dengan menaikkan sebuah pujian KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan semua dosa betapapun besarnya, yang menghapus dan
antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia akan mengajarkan kebenarannya. Sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap Tuhan. Hati kami begitu rindu memuji-muji Tuhan. Hati kami begitu rindu memuliakan Tuhan. Namun sebelum kami datang melakukan itu semua, Tuhan, sucikanlah hati kami, Tuhan. Kuduskanlah hati kami. Hati kami dipenuhi dengan dosa yang kami tahu kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan. Tuhan, ampuni kami, karena kami tahu kedagingan kami lemah. Namun kuat kuasa Tuhan yang begitu sempurna boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh kembali disucikan, dan kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk memanggil Engkau Aba, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membacakan berita anugerah yang terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13, mari kita bersama-sama membunyikannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Ia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Silakan memberikan salam damai sama anggota keluarga. Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian untuk menyambut berita anugerah ini. Kusuka mengabarkan. Kusuka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi semas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan
kita akan bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat GKI Agape. Sebelum kita mendengarkan firman, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk sama-sama beribadah. Meskipun kami tidak dapat berkumpul dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu melampaui sekat-sekat ruangan gereja. Sehingga inilah yang kami doakan pada pagi hari ini. Engkau, Roh Kudus-Mu, bekerja ke dalam hati kami, membukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hari ini ya Tuhan, memberikan kami kekuatan, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang galau, dunia yang sedang murung ini. Biarlah Tuhan kembali kami memperoleh kekuatan melalui firman-Mu, penghiburan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Saudara sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Tapi saya tidak akan membacakan seluruh perikop ini, tetapi saya akan membacakan hanya Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi saya hanya akan membacakan 3 ayat saja. Markus 6 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, beberapa versi mengatakan bahwa bukan orang yang mengatakan, tetapi Herodes lah yang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Saya ingin mulai dengan sebuah statement begini. Kita semua hari ini harus dan mau tidak mau harus tunduk dengan PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah, yang mengharuskan kita harus berada di rumah saja. Dan PPKM darurat ini memang bisa membatasi kita untuk tidak keluar rumah. PPKM ini bisa membatasi kita untuk tidak keluar rumah. Artinya secara fisikal kita itu dibatasi. Tetapi PPKM darurat tidak dapat membuat kita atau membatasi kita di dalam mendengar dan berkata-kata. Ya, jadi sementara kita di rumah, kita tetap mendengarkan banyak kata, kita tetap mengatakan banyak perkataan. Tapi saudara kalau nggak percaya, buka aja sosial media. Ya, buka aja sosial media. Berapa banyak kata yang kita dengar dan berapa banyak kata juga yang mungkin kita katakan. Nah, ada seorang penulis namanya Fern Poitras. Ya, dia menulis sebuah buku dan di dalam bukunya itu dia mengatakan begini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dan mendengarkan. Education atau pendidikan itu selalu menggunakan bahasa. Televisi, radio, dan surat kabar, internet, semuanya menggunakan bahasa. Persahabatan diperkuat dan dipertahankan melalui bahasa. Beberapa tugas, bahkan seperti mencuci piring, memang tidak menuntut penggunaan bahasa. Ya, jadi waktu kita cuci piring, kita nggak pakai bahasa. Oke? Tidak menuntut penggunaan bahasa. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, Poitras mengatakan begini, mencuci piring itu mendapatkan arti penting dari apa yang kita lakukan dengan mencuci piring itu, apa yang kita pikirkan tentang mencuci piring itu, mendapatkan maknanya itu melalui bahasa. Jadi kegiatan mencuci piring itu memang tidak membutuhkan kata, tetapi kegiatan mencuci piring itu mendapatkan maknanya ketika dia diwarnai atau diinformasikan dengan bahasa. Karena dengan bahasalah, ya, ketika kita mencuci piring, melalui bahasa, di situ kita belajar tentang bakteri, tentang penyakit,
Dan bagaimana sebenarnya mencuci piring itu membantu kita, melindungi diri kita untuk memperoleh kesehatan. Mencuci piring bahkan menjadi lebih menyenangkan, kata Poitras, jika kita menceritakan pengalaman mencuci piring itu ya dengan teman kita. Jadi Bapak Saudara, ada bagi Poitras di sini, Poitras ingin menerangkan ada dua hal ya, dengan lebih mendalam tentang aktivitas mendengar dan berkata-kata. Bahwa bahasa yang kita gunakan, perkataan yang kita dengar, dan perkataan yang kita katakan itu, ya, ada dua hal yang penting bagi hidup kita. Yang pertama, bahwa hidup kita itu bisa mendapatkan maknanya melalui bahasa, melalui perkataan yang kita dengar, dan perkataan yang kita katakan. Dan yang kedua, hidup kita itu dapat dipenuhi dengan sukacita dan keceriaan ketika itu dijelaskan, ketika itu diekspresikan melalui kata-kata yang kita dengar dan kata-kata yang kita katakan. Mencuci piring tadi, kata Poitras, ya, itu sebenarnya bisa menjadi kegiatan yang sangat membosankan. Tetapi kalau kita mendengar mengapa kita harus mencuci piring, bahwa itu demi kesehatan, maka mencuci piring itu memiliki maknanya. Maknanya apa? Adalah untuk kesehatan kita. Dan ketika kita berkata, menceritakan tentang aktivitas mencuci piring kepada teman kita, maka mencuci piring itu bukan hanya sekedar sesuatu yang ada maknanya, tetapi bahasan tentang mencuci piring itu mungkin bisa mendatangkan ceriaan ya di dalam komunikasi kita dengan sahabat kita. Ya, indah sekali ya. Jadi sebuah aktivitas yang mungkin membosankan, memperoleh maknanya dan bisa mendatangkan sukacita. This is the power of language, of every words that yang kita dengarkan dan yang kita katakan. Nah, dalam teks yang kita baca, Bapak Saudara, kita menemukan di sini Herodes mendengar tentang Yesus, oke? Dan kemudian dia mengatakan tentang Yesus. Sekali lagi, Herodes mendengar tentang Yesus dan dia mengatakan tentang Yesus. Nah, berbeda dengan dunia modern di mana berita tentang seorang mungkin itu dapat terekam oleh HP lambe turah ya. Lalu kemudian menyebar atau melalui liputan infotainment atau reporter berita TV. Dalam dunia kuno tidak ada teknologi semacam itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga berita tentang seseorang itu biasanya tersebar dari mulut ke mulut, dari satu komunitas ke komunitas lain, dari satu desa ke desa lain. Nah, demikian juga berita tentang Yesus, ya, yang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu tersebar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat, dari satu komunitas ke komunitas lain, dari satu desa ke desa lain, sampai kemudian terdengarlah sampai kepada telinganya Herodes. Namun, seringkali penyebarannya itu karena memang tidak ada videonya, oke? Tidak ada video yang terekam, maka penyebarannya itu tidak dapat utuh. Tidak bisa dalam bentuk yang utuh. Selalu akan ada unsur subjektivitas atau interpretasi dari orang yang mendengarkan dan yang kemudian menyampaikannya kembali. Jadi dia dengar sesuatu tentang Yesus, atau mungkin dia melihat tentang Yesus. Dia menyebarkan, menyampaikan kepada orang lain. Selalu ada bias subjectivity atau interpretations daripada orang yang melihat atau mendengar ketika dia menyampaikannya kembali kepada orang lain. Dan proses inilah Bapak Saudara yang kita lihat di dalam teks yang kita baca. Ya, ketika Herodes itu mendengarkan tentang Yesus. Nah, Herodes mendengar beberapa berita yang sudah diinterpretasikan tentang Yesus. Apa yang dia dengar? Yang pertama, ada yang mengatakan begini, bahwa Yesus itu adalah Elia. Oke? Dia adalah Elia. Mengapa? Karena dalam cerita perjanjian lama, Elia itu tidak mati, Bapak Ibu Saudara. Melainkan diangkat ke sorga. Sehingga bagi orang Yahudi sangat mungkin sekali Elia itu dapat kembali turun untuk mempersiapkan apa yang perlu disiapkan sebelum penghakiman akhir. Maka tidak salah kemudian orang Yahudi berpikiran dengan berbagai hal supranatural yang Yesus lakukan. Elia juga melakukan banyak hal yang supranatural. Maka orang Yahudi berpikir ini Elia yang turun lagi. Namun ada
rumor yang kedua, ada berita yang kedua yang juga dibumbui dengan interpretasi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi. Karena memang para nabi juga di dalam perjanjian lama itu pernah melakukan mujizat-mujizat. Sehingga dan Yesus juga mengajar sama seperti para nabi. Itulah sebabnya mengapa ada orang yang ada berita yang sampai kepada Herodes yang berkata bahwa Yesus itu seorang nabi. Nah, tibalah kemudian Herodes mau terima berita yang mana? Dia mendengarkan ada beberapa berita, ada beberapa interpretasi. Dia mau dengar yang mana? Yang menarik buat saya di sini adalah Markus mencatat bahwa ternyata Herodes tidak menerima yang satu dan yang satu. Dia justru kemudian bangkit dengan konklusinya sendiri. Nah, konklusinya apa? Tiba-tiba Herodes bangkit, lalu kemudian dia berkata, bukan. Yesus bukan Elia. Yesus bukan seperti para nabi yang kamu katakan. Tapi kemudian alih-alih Herodes memberikan kesimpulannya sendiri bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Lalu seterusnya Markus melanjutkan dengan menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis itu mati karena dipenggal kepalanya oleh Herodes. Mengapa Yohanes dipenggal kepalanya? Karena Yohanes pernah menegur dosa Herodes, ya. Atau dengan kata lain, karena Yohanes Pembaptis mengatakan kebenaran, apa yang benar, yaitu sesuatu yang tidak benar atau dosa yang dilakukan oleh Herodes karena mengambil istri saudaranya. Maka Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Pertanyaan yang mengusik saya ketika saya membaca kisah Herodes yang memberikan sebuah kesimpulan yang nyentrik ini adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin Herodes yang membenci Yohanes Pembaptis karena menegur dia dapat mengidentikan Yohanes yang dia penggal kepalanya dengan Yesus yang beritanya telah melakukan banyak mujizat dan hal-hal supranatural. Padahal Yohanes Pembaptis selama hidupnya tidak pernah melakukan mujizat seperti Yesus. Namun mengapa Herodes itu dapat mengaitkan Yesus dan Yohanes Pembaptis? Saya pikir-pikir satu-satunya data yang kita dapat pakai untuk menunjukkan similarities atau kesamaan antara Yohanes Pembaptis dan Yohanes adalah bahwa keduanya itu mengatakan kebenaran. Keduanya mengatakan kebenaran. Dan hal itu juga menjadi momen penting yang paling diingat oleh Herodes tentang Yohanes. Bahwa Yohanes mengatakan kebenaran, meskipun kebenaran itu adalah sebuah pil pahit bagi Herodes. Dan yang menjadi alasan bagi Herodes kemudian memenggal kepala Yohanes. Sehingga dengan kata lain, saya menyimpulkan begini Bapak Saudara. Apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada Herodes itu sangat berkesan. Sangat berpengaruh. Sehingga menjadi sebuah ingatan yang kuat bagi Herodes. Mengapa? Karena yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah kebenaran. Meskipun tadi saya katakan kebenaran itu menjadi sebuah pil pahit bagi Herodes. Mengatakan yang benar itu adalah sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena inilah teladan yang ditinggalkan oleh Yohanes Pembaptis. Di mana impresinya itu membuatnya bahkan seolah disamakan dengan Yesus oleh Herodes. Namun seringkali Bapak Saudara kita memakai alibi, kita sebagai orang percaya itu kita memakai alibi mengatakan apa yang benar atau membela kebenaran itu untuk menyerang orang lain. Jadi kita gak suka sama orang, kita cari-cari salahnya. Lalu kemudian kita katakan, ya saya katakan apa yang benar, dia memang salah. Padahal ya kita cari-cari salahnya. Daripada melihat sisi positif dari orang lain, kita lihat sisi negatifnya. Lalu kemudian kita dengan alibi mengatakan, bukankah kita sebagai orang percaya harus mengatakan kebenaran? Bapak Saudara, Yohanes nggak seperti itu.
Yohanes Pembaptis mengatakan apa yang benar, menegur Herodes, tapi bukan untuk menyerang Herodes. Itulah sebabnya mengapa kebenaran yang Yohanes katakan kepada Herodes itu, meskipun pahit, tapi sampai terngiang-ngiang di hati dan pikiran Herodes. Meskipun Yohanes Pembaptis sudah mati. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Herodes, tapi tampaknya kebenaran yang disampaikan Herodes itu membuat Herodes begitu bergumul. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis ini dia mau samakan dengan Yesus. Sehingga ketika dia disuruh mengidentifikasi siapa Yesus, Herodes berkata, dia itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Itulah sebabnya mengapa pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua masuk kepada lapisan yang lebih dalam tentang perkataan yang benar. Karena tadi, seringkali kita sebagai orang percaya itu pakai alibi, kita mau mengatakan yang benar, padahal kita mau cari kesalahan orang, mau nyerang orang lain. Hal yang lebih mendalam yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini adalah begini. Bahwa perkataan yang benar harusnya dimulai dengan hati yang benar. Saya ulangi ya, perkataan yang benar itu harusnya dimulai dengan hati yang benar. Kalau perkataan yang benar itu untuk cari-cari salah, untuk menyerang orang lain, kayaknya itu tidak dimulai dengan hati yang benar. Amsal 16 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Saudara, di sini dikatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Jadi pengamsal di sini mengaitkan antara hati dan mulut. Dan dengan kata lain pengamsal yang katakan kuncinya itu hati. Hati dulu nih. Ya, bukan mulut kita dulu yang perlu dibereskan, hati kita dulu yang perlu kita bereskan. Hati kita dulu yang perlu dilembutkan dan ditaklukkan di bawah otoritas Tuhan. Hati kita dulu yang harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau hati kita, kalau mulut kita ini sering nyakiti orang, maka jangan-jangan sumbernya itu hati kita yang penuh dengan kepahitan. Maka serahkan dulu hati kita pada Yesus. Biarkan hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus dulu. Hati yang bijak. Maka pengamsal mengatakan hati yang bijak, mulutnya pasti berakal budi. Sehingga perkataan yang benar mungkin keluar dari mulut yang berakal budi itu. Dan mungkin perkataan yang benar itu agak pahit didengarkan. Namun dia akan mendatangkan sesuatu yang manis. Sebuah impresi, sebuah pengaruh. Ya, atau yang lebih baik dari itu, Bapak Saudara, pengamsal katakan begini, perkataan yang berakal budi itu biasanya seperti sarang madu, menyenangkan, manis bagi mulut, dan obat bagi tulang-tulang. Artinya begini, mulut yang berakal budi ya, itu mungkin menyampaikan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak harus pahit. Kebenaran itu mungkin dapat dikatakan dengan perkataan yang manis. Sweet talk. Dan perkataan yang manis itu, namun benar, itu biasanya yang mempengaruhi orang dan yang mengubah orang. Di sini pengamsal tahu betul sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bahwa memang sepertinya ada orang yang mulutnya manis tapi hatinya busuk. Ya, ini manis ngomongnya, hatinya busuk. Tapi ada orang juga yang kadang perkataannya itu tidak manis atau pahit. Dan hatinya juga pahit, hatinya juga busuk. Alternatif yang ketiga harusnya adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki perkataan yang manis. Tetapi didasari dengan hati yang benar, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Maka itulah yang saya katakan layer atau lapis yang lebih dalam adalah kita beresin hati kita dulu. Kalau kita mau berkata yang benar, hatinya dulu harus benar.
Sehingga perkataan yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang benar. Nanti dari situ baru kita belajar bagaimana caranya perkataan yang benar itu tidak harus dikatakan dengan pahit. Tapi mungkin bisa dikatakan alternatif yang lain dikatakan dengan manis. Sehingga kemudian itu kayak madu yang asli dari salang lebah. Perkataan benar yang manis itu pengamsal katakan itu kayak madu yang asli. Madu yang asli itu berasal dari salang lebah. Kalau yang palsu bukan dari salang lebah. Artinya sumbernya itu dari mana? Dari hati yang benar. Nah, Bapak Saudara, ada dua leadership style, model kepemimpinan menurut Forbes Coaches Council, ya. Dan leadership style atau model kepemimpinan itu yang biasanya mempengaruhi seseorang di dalam mengatakan kebenaran atau memberikan perintah atau ketika dia ingin orang lain mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Yang pertama, ya, bentuk kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang pakai power, yang pakai otoritas. Oke? Dan yang kedua adalah kepemimpinan pakai influence atau yang disebut dengan influencer. Kalau pakai power, biasanya perkataan itu dikatakan itu menghadirkan yang namanya fear, ketakutan. Ya. Jadi seorang pemimpin atau kita ingin meyakinkan orang lain dan orang lain itu mau mengikuti apa yang kita katakan atau berubah, kita takut-takuti dia. Ya. Nah, biasanya ini ada orang tua yang mau supaya anaknya itu makan begitu ya, karena tidak mau makan maka kemudian orang tuanya katakan kamu makan cepet, kalau enggak nanti mama panggil polisi. Lalu anaknya kemudian takut gitu ya, cepat makannya. Pakai fear, dikasih ketakutan. Atau yang kedua, kepemimpinan yang pakai power itu adalah kepemimpinan yang pakai ancaman. Ya, diancam dia. Jadi kalau kamu tidak taat, tidak tunduk, nggak melakukan apa yang benar, dapat ancaman. Apa? Potong gaji. Atau apalah. Atau yang ketiga, orang ingin mengatakan yang benar, mengubah orang lain. Kalau pakai power itu adalah pakai punishment. Pakai hukuman. Dihukum. Nah, orang itu berubah. Ya, orang itu berubah. Nah, ini bentuk leadership yang pertama. Bentuk leadership yang begini itu paling mudah, tapi paling nggak enak. Karena seringkali perubahan yang terjadi, kita mengatakan apa yang benar, dan yang benar itu mungkin diikuti oleh orang yang mendengarkan. Tetapi karena pakai power, pakai fear, pakai threat, ya, pakai punishment, maka orang itu mungkin berubah di depan kita, tapi tidak sungguh-sungguh berubah. Tidak sungguh-sungguh dia kemudian menerima kebenaran itu. Cara paling mudah, tapi paling tidak enak. Ya, apakah ini salah? Nggak salah juga, Bapak Ibu Saudara ya. Karena hal ini diperlukan ketika memang kita untuk mengatur orang banyak. Ya, contohnya lampu merah, gitu ya. Jelas sekali, memang mesti pakai punishment. Langgar lampu merah ditilang. Ya. Dan ini menurut saya efektif. Masuk kantor kalau telat, ya gaji dipotong. Apalagi kalau punya karyawan yang banyak. Tak salah juga. Ini cara paling mudah, tapi cara paling tidak enak. Tapi kalau ini diterapkan dalam relasi pribadi-pribadi, ini menjadi salah kayaknya. Bentuk leadership yang kedua adalah influencer, pakai pengaruh, ya. Caranya cara yang bagaimana? Bukan menghadirkan ketakutan, menghadirkan ancaman, menghadirkan hukuman. Tapi pakai cara kasih nih Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah kita mengatakan kebenaran. Mau orang itu menuruti kebenaran kita kasih pengertian. Kasih understanding. Ya. Yang kedua kita kasih persuasions. Kita bujuk dia. Pelan-pelan kita bujuk. Atau yang ketiga, kita kasih ke dia options. Kasih dia pilihan. Mau pilih yang mana? Nah, ini cara kasih. Cara influencer. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita bisa pakai cara influencer, bentuk leadership influencer ini, biasanya itu selalu dimulai bukan dari mulut, tapi dari mendengar. Kita dengarin dulu.
olah dulu dalam pikiran dan hati kita. Baru kemudian kita mengeluarkan perkataan yang benar itu. Ketika kita berbicara dan mengatakan kebenaran, itu pasti kebenaran yang kita katakan itu harusnya adalah kebenaran yang inti, bukan sesuatu yang kita bumbui, ya, sehingga mengalihkan kita dari isu yang utama. Nah, ini hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa ketika kita ingin mengatakan kebenaran itu jangan dibumbu-bumbui. Oke? Jangan dibumbu-bumbui. Jangan kita alihkan isu utamanya kepada isu-isu yang lain. Sehingga terkadang kalau waktu kita mau mengatakan kebenaran tentang seseorang, kita cenderung justru nanti terlihat mencari-cari kesalahan orang itu. Mengatakan kebenaran artinya fokus kepada inti utamanya. Oke? Fokus kepada inti utamanya. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mengatakan kebenaran itu harusnya mulai dari hati yang benar. Yang kedua, mengatakan kebenaran itu seharusnya mulai dengan mendengar dengan benar. Dan yang ketiga, mengatakan kebenaran itu harusnya itu kita tidak boleh dialihkan dari isu utama yang benar apa. Ada sebuah teori. Teorinya adalah, judul teorinya itu namanya teori The House and the Mouse. Misalnya begini Bapak Saudara, jika kita baru saja beli rumah baru, ya rumahnya bukan maksudnya baru, tapi ya rumah udah jadi begitu, baru. Bagus, kita udah nabung bertahun-tahun, punya uang untuk DP, lalu kemudian kita DP rumah itu. Wah, senang akhirnya punya rumah baru nih. Tapi waktu kita mulai masuk ke rumah baru itu, dikasih kuncinya, kita mulai masuk, ternyata dalam rumah itu ada tikusnya. Aduh, kita nggak suka banget sama tikus. Aduh, males banget deh kalau rumah bertikus gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, apa yang akan kita lakukan kalau kita baru beli rumah lalu ada tikusnya? Saya kasih pilihan nih. Kita bakar rumahnya, buang rumahnya, bakar rumahnya, karena ada tikus tuh dalam rumah. Ya, akhirnya kita, aduh, sebel banget deh, ini rumah ada tikusnya. Ya udah, bakar aja rumahnya. Atau yang kedua, kita tangkap, kita buang tikusnya. The house and the mouse. Atau pilihan yang lain, ya udah, karena ini rumah ada tikusnya, jual lagi deh rumahnya. Kira-kira Bapak Saudara, kita pilihan yang mana? Rumah ada tikus, bakar aja rumahnya. Yang kedua, kita tangkap tikusnya, kita buang tikusnya. Aman deh rumahnya. Atau yang ketiga, jual lagi rumahnya. Coba tanya ya sama keluarga di rumah. Mau yang mana? Tentu yang benar adalah tangkap tikusnya. Dan buang tikusnya. Kurung tikusnya. Oke? Bukan bakar rumahnya. Nah, seringkali waktu kita mengatakan kebenaran, kita nggak gitu. Kita nggak cari intinya. Apa kita mau bakar semuanya? Ya, kesalahan orang itu cuma secuil, cuma pada titik itu, pada segmen, pada bidang itu, pada bagian itu. Tapi kita tidak fokus kepada bagian itu, ngerembet ke bagian-bagian yang lain. Itu sama aja kayak kita bakar rumah. Mengatakan yang benar haruslah pada intinya. Apa ini yang menjadi inti utamanya? Sehingga kebenaran itu bisa dapat diterima. Tapi yang paling utama yang saya ingin sekali lagi ingatkan kepada Bapak Saudara adalah begini. Mendengarkan apa yang baik itu selalu dimulai dengan hati yang benar, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Itu yang paling utama terlebih dahulu. Sisanya yang lain itu teknik kita di mana kita menyampaikan. Kita bisa pelajari itu. Tetapi hati kita, siapa yang dapat merenovasinya? Hanya Kristus ketika hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya Kristus. Sebab itu, pagi hari ini, di masa-masa pandemi ini, waktu kita di rumah, mungkin ada kesempatan buat kita untuk kembali melihat hati kita. Dan membiarkan Kristus sekali lagi memenuhi hati kita dengan kasih-Nya dan memberikan pengharapan yang baru kepada kita di masa-masa murung yang kita hadapi ini. Biarlah Tuhan menolong kita
dan memberkati kita melalui firman-Nya. Tuhan yang dimuliakan. Mari Bapak Saudara kita tundukkan kepala. Saya mengajak Bapak Saudara untuk mengambil waktu hening sejenak. Mari kita ambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu pagi hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, kota kami, kota Jakarta, khususnya di masa-masa yang membingungkan, masa-masa yang menggelisahkan, masa-masa yang penuh dengan stres Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Pandemi virus COVID ini ya Tuhan, sudah memporak-porandakan kota kami, bangsa kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kemana kami bisa berharap. Kami hanya mau datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Kami berdoa supaya tangan-Mu terulur bagi kami. Dan memulihkan kota kami, memulihkan bangsa kami. Bapa, Engkau yang berkati pemerintah kami yang berusaha untuk sebaik mungkin Tuhan menghambat daripada penularan COVID ini, mengurangi penularannya dan mengurangi angka kematian setiap harinya Tuhan. Yang berdoa untuk program PPKM yang dikerjakan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan berkati. Berikan hikmat Tuhan, karena kami tahu juga pemerintah kami juga kebingungan Tuhan menghadapi badai penularan COVID yang cukup tinggi, yang begitu masif sekali terjadi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau menolong, protek kami semua ya Tuhan. Kalau ada dari antara teman-teman kami, saudara kami yang sudah tertular dan sekarang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah mereka, Tuhan Kau yang pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kalau mereka kehilangan anggota keluarga mereka karena COVID, Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka supaya mereka bisa bangkit lagi. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan tapi berharap lagi pada Tuhan. Bapak kami berdoa, Tuhan Kau tolong berkati. Kami mau berdoa juga untuk hamba Tuhan di gereja ini, di GKI Agape Tuhan, dan majelis, semua para leaders yang ada. Kami tahu mereka juga mungkin sedang kebingungan memikirkan bagaimana how to run the church during this pandemic. Mereka yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri hikmat buat mereka. Tapi yang lebih penting daripada itu kerinduan kami. Tidak hanya Tuhan kasih hikmat, tapi Tuhan kasih hati yang penuh dengan kasih di tengah-tengah kondisi ini. Sehingga kerinduan kami Tuhan gereja di tengah-tengah masa-masa pandemi ini bukan menjadi egois, tapi mau Tuhan memberikan hidup bagi orang lain yang mungkin sedang menderita. Tuhan tolong berkati. Karena mungkin di saat-saat seperti ini Tuhan, kami sebagai orang Kristen dibawa untuk hanya mau menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi biarlah semampu kami, sekuat tenaga kami, selagi kami bisa dan ada kesempatan. Kalau kami bisa memberikan sedikit pengorbanan, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dan selama kami mengerjakannya, lindungi kami, protek kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ibadah yang dikerjakan di gereja ini bisa berjalan dengan baik. Semua kru, pengurus yang berada di balik layar mengerjakannya Tuhan, Kau berikan hikmat, kemampuan, kesehatan. Dan biarlah Tuhan, jemaat Tuhan tetap bisa beribadah dan dikuatkan oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, seruan kami.
Biarlah Engkau dengar doa kami ini, karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersekutu dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya bagi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan kepada nats persembahan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-85 ayat ke-9 yang berbunyi demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Pemberian persembahan bisa disampaikan secara transfer kepada rekening yang tertera di layar masing-masing. Dan kita akan mengiringi persembahan ini dengan menaikkan sebuah pujian KPPK nomor 345, meski sedikit, ia berkenan. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah baginya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu di tempat yang Tuhan utus. Tak ada yang mau pergi, namun Dia akan memakaimu dan takkan lupakanmu. Meski sedikit Dia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu sampai peperangan usai. Kan tibalah ajalku, Dia akan menyambut hambanya. Masuklah, oh anakku. Meski sedikit Dia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa, inilah kami. Kami membawa apa yang terbaik dari diri kami ke hadapan Tuhan. Kami sudah menerima berkat yang berlimpah daripada Engkau, dan saat ini kami ingin mengembalikan sebagiannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu tempat ini. Berkatilah supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi gereja ini,
boleh menjadi sumber di mana gereja ini boleh terus berbagi, boleh terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin, setiap tangan-tangan yang akan mengolahnya, sehingga nyata pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi, kemudian pengudusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan masuk kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari, dan marilah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan terus menuntun dan memberkati kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Silakan jemaat bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.